Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang sekali bisa kembali berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara dalam acara kita yaitu Bincang Teologia. Dan sudah pasti hari ini saya tidak sendirian, hari ini saya bersama dengan Bro Gideon Yehuda yang akan kita banyak tanya pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Halo Bro. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami menemukan satu video dan akan sama-sama kita bahas pada hari ini dari akun YouTube yang bernama Edi Prayitno. Berikut kami tampilkan thumbnail dari video yang akan sama-sama kita bahas. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kami akan memberikan link melalui deskripsi box di bagian bawah dari tampilan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung saja membahas apa yang ada di dalam video tersebut, pernyataan-pernyataan apa saja yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang kami temukan di dalam perbincangan, di dalam wawancara dari video tersebut, dari Pak Edi ini mewawancarai seorang mantan pendeta yang sudah menjadi mualaf, pindah dari Kristen ke Muslim, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Edi kepada Pak Henrico, nama dari mantan pendeta tersebut, beliau bertanya begini, kenapa Bapak sampai bisa pindah ke agama Muslim? Kenapa bisa menjadi seorang mualaf? Dan Pak Bapak yang merupakan mantan pendeta ini, Bapak Ibu Saudara, menjawab dia bisa menjadi seorang mualaf karena dia melihat dari sisi kealahan bahwa di dalam Islam kealahan sangat jelas, lebih jelas dari Kristen. Kenapa? Di dalam Muslim menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedangkan di dalam kekristenan ini akan menjadi pertanyaan pertama untuk Bro Gideon. Yaitu Bro, di dalam kekristenan dia menyatakan bahwa kok Tuhan jadi manusia? Kok Tuhan bisa lahir? Kenapa demikian? Kenapa Tuhan bisa lahir? Apakah konsep ini bisa diterima, yaitu Tuhan menjadi manusia? Silakan Bro. Ya, terima kasih Bro Eki. Untuk mengerti hal ini, untuk mengerti konsep masalah Allah menjadi manusia, jangan dilihat dan dinilai dari sudut pandang manusia saja. Untuk itu kita memerlukan Alkitab yang membahas dan menjelaskan konsep itu sendiri. Nah, saya tidak perlu membahas tentang konsep monoteisme dari agama Islam, karena bagi saya, ya saya bukan berada di Islam. Nah, lagi pula konsep monoteisme ini juga sudah ada jauh sebelum Islam ada. Nah, diusung oleh Judaisme. Nah, kita harus melangkah lanjut untuk supaya pertanyaan ini dapat terjawab. Permasalahannya adalah makna dari kata menjadi. Kalau es sudah jadi cair, apakah dia masih es batu? Tidak. Nah, inilah masalahnya. Kalau nasi sudah jadi bubur, apakah dia nasi? Tidak. Dia sudah jadi bubur. Ini permasalahannya. Ketika orang berpikir Allah menjadi manusia, yang ia pikirkan adalah dia melepaskan kualitas 100% kealahannya, lalu benar-benar menjadi 100% manusia. Ini masalahnya. Alkitab tidak menjelaskan demikian. Alkitab menjelaskan dia adalah firman Allah, mengambil rupa manusia. Jelas sekali mengambil rupa. Dia tidak sama sekali menghilangkan kualitas kealahannya. Jadi mengapa tidak bisa? Bukankah Allah itu adalah yang disebut sebagai Allah, itu adalah Maha Kuasa. Lagi pula kita perlu memahami nilai-nilai tujuan dan maksud dan kontekstual sejarah dan sebagainya untuk berkata bahwa Yesus itu salah. Nah, kita perlu lebih dalam ke situ. Sebagai salah satu contoh, saya akan tanyakan untuk saudara-saudara dalam agama Islam. Apakah ada teman, kerabat, atau bahkan Anda sendiri pun berani untuk menginjak Al-Quran? Saya pun
akan melanggar dan saya pun akan memarahi teman saya, kerabat saya yang beragama Islam bila ada teman saya yang mau menginjak Al-Quran. Mengapa? Karena di situ ada kata-kata Allah menurut iman dari kerabat dan teman saya. Maka yang saya ingin mau sampaikan adalah, kenapa kalau kualitas Allah bisa berada pada tulisan itu, sedangkan tidak bisa Allah mengambil rupa manusia? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau menginjak Al-Quran, dikatakan berdosa. Berdosa itu adalah pelanggaran terhadap Tuhan. Jadi kalau Anda menginjak tulisan-tulisan itu, maka maka Anda bersalah terhadap Allah. Kenapa? Karena ada kualitas Allah di situ. Nah, jadi kalau Allah bisa jadi tulisan, kenapa menjadi masalah kalau Allah mengambil rupa manusia? Definisi dari kata menjadi itu kita perlu melihat kembali. Jangan dipikir, jangan diasumsikan bahwa ketika firman Allah mengambil rupa manusia, firman Allah meninggalkan kealahannya, menghilangkan kealahannya, sehingga dia 100% menjadi manusia saja. Dia tetap Allah, dia tetap manusia. Dia di dalam satu pribadi ada dua natur yang saling bersatu, tetapi kualitasnya tidak pernah tertukar. Itu kita harus memahami. Karena Allah Maha Kuasa, maka kenapa tidak bisa? Kenapa manusia membatasi Allahnya sendiri? Ketika ada statement Allah itu Maha Besar, Allah Maha Kuasa, tapi manusia sendiri membatasi dia. Ini menjadi sebuah permasalahan. Dan saya berharap ini akan diterima secara universal, mau dari agama Islam maupun dari agama Kristen dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, thank you bro. Memang betul bahwa ketika kita menyatakan Allah Maha Besar, harusnya dia bisa jadi apa saja, dan hal itu memang nggak bisa untuk dibantah gitu ya. Nah, kita berlanjut, Dion, Bapak Ibu semua, kita akan berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Di wawancara tersebut, Pak Edi menyatakan, dan pernyataan Pak Edi itu disetujui oleh Pak Hendriko yang merupakan mantan pendeta ini. Pak Edi itu pada saat itu menyatakan demikian, bro, bahwa ternyata Bapak ini semakin memperdalam Alkitab, imannya bukan semakin kuat, malah imannya tergoncang. Dengan buktinya, Pak Hendriko ini bisa menjadi seorang mualaf. Nah, Dion, pertanyaan yang kedua saya adalah, apakah seseorang yang sudah mendalami Alkitab, imannya bisa tergoncang? Ya, terima kasih Bro Eki. Nah, saya ingin sampaikan suatu pepatah dari seorang dosen sekaligus saya anggap sebagai orang tua saya. Pepatah ini mengatakan bahwa kamu tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepalamu, tetapi kamu dapat mencegah burung bersarang di atas kepalamu. Yang dikatakan namanya goncangan iman itu pasti ada, karena mengingat keadaan dunia ini yang penuh dosa. Yang namanya goncangan terhadap iman pasti ada. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana iman kita bertumbuh atau tidak. Bagaimana dasar pengetahuan, dasar pengertian kita terhadap iman kita. Kuat atau tidak. Maka di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas bebatuan. Pada saat badai datang, maka rumah itu tidak akan hancur. Nah, ini perlu dipahami konsep ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 juga dituliskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, mengajar, mendidik kita dalam kebenaran. Lalu kalau Bapak itu mengatakan bahwa ketika dia semakin belajar dan dia semakin mendalami Kristen, ternyata yang ditemukannya adalah salah atau kurang lengkap atau kurang tepat, ya yang pasti ada kesalahan pada Allah. Yang menjadi masalah bukan Alkitab.
Yang menjadi masalah adalah kedalaman dan kekuatan fondasi Anda. Ini yang menjadi sebuah masalah. Maka di dalam surat Efesus, Paulus menuliskan, Paulus itu bukan seorang percaya Yesus tadinya. Tapi ketika dia mengerti, ketika dia diajarkan sendiri, maka dia pun mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk memperdalam pengetahuan, memperdalam, menumbuhkan imannya, bertumbuh bersama-sama supaya kuat. Goncangan itu tetap ada. Tetapi kalau iman kita kuat, ombang-ambing nggak mungkin bisa. Yakobus, murid Yesus, mengikut Yesus, dia bahkan rela memberikan nyawanya. Kalau dipikir-pikir, kalau kita memikirkan, ya, Petrus rela melayani Yesus sampai mati tua di dalam perbudakan Romawi. Paulus rela mati, ya, bagi Yesus. Stefanus rela mati bagi Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami kualitas yang sebenarnya dari pengertian tentang teologi, konsep kealahan, konsep kemanusiaan, konsep keselamatan, konsep dosa, dan konsep apapun yang dijelaskan oleh Kristus. Nah, ini kita perlu pahami. Kalau kita kuat di situ, maka tidak ada yang bisa mengombang-ambingkan. Itu kita harus pahami. Demikian juga di dalam Yakobus 1 ayat 5-6 juga tercatat demikian. Nah, maka kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kalau kita berdosa, kita tidak lepas dari kesalahan. Maka ketika Anda berkata demikian pun, coba Anda harus uji lagi. Apakah Anda yang salah atau Allah yang salah? Ini perlu dipahami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dion, penjelasan yang begitu luar biasa kalau dihubungkan dengan apa yang terjadi dengan para rasul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Dion. Nah, dilihat dari pernyataan selanjutnya dari apa yang saya tanyakan ketika Bapak Henrico atau mantan pendeta tersebut, dia menyetujui apa yang dinyatakan oleh Pak Edi, dan dia bilang bahwa saya sampai sekarang masih beriman kepada Yesus. Kenapa dia masih beriman? Karena dia mempercayai Yesus mengajarkan tentang tauhid. Nah, bagaimana Bro menjawab hal tersebut? Apakah memang betul Yesus mengajarkan tentang tauhid? Ya, terima kasih Bro Eki. Yang pertama yang saya mau tanyakan bagi Bapak mantan pendeta itu adalah apa definisi tauhid menurut Anda? Apakah tauhid itu esa atau keesaan? Satu atau kesatuan? Kalau Anda mengklaim Yesus mengajarkan tauhid, saya tidak menemukan itu dalam Alkitab. Karena tauhid sendiri adalah konsepnya satu natur, satu pribadi. Kita semua perlu memahami bahwa ada natur, ada pribadi. Kalau ada natur tapi tak ada pribadi, sama saja tidak mungkin ada. Dikatakan bahwa dalam satu rumah kita ada satu natur, yaitu manusia, keluarga kita manusia. Nggak mungkin kita sebut keluarga kita itu hewan. Nggak mungkin. Keluarga itu manusia, berapa naturnya? Apakah natur anak Anda? Apakah natur Anda? Apakah natur istri Anda? Naturnya satu, manusia. Tapi apakah Anda adalah istri Anda? Apakah Anda adalah anak Anda? Apakah anak Anda adalah Anda? Tidak. Pribadinya berbeda. Tapi naturnya satu. Yang diajarkan sejauh saya mendalami firman Tuhan, yang diajarkan adalah betul esa di dalam natur. Yang kita sebut sebagai natur Allah, esa ini. Hanya ada Yahweh sebagai natur Allah, nggak ada yang lain. Berbicara tentang natur, bagaimana natur itu tidak memiliki pribadi? Harus ada yang mencerminkan natur itu, membawa kualitas dari natur itu, yaitu pribadi. Kenapa kita bisa disebut manusia? Karena ada pribadi kita dan ada kualitas yang ada pada manusia. Jika tidak eksis pribadi, maka natur tidak eksis. Nah, maka perlu memahami perbedaan
antara natur Allah dengan pribadi. Kalau Anda katakan bahwa Yesus mengajarkan tauhid, satu natur Allah, satu pribadi, saya akan menentang itu karena Yesus tidak mengajarkan demikian. Karena Yesus sendiri, waktu setelah dia dibaptis, itu Bapa bersuara. Roh Kudus itu datang. Dia sendiri pun menyatakan bahwa dia datang dari atas. Dan setelah dia mengalami kematian, dia harus kembali kepada Bapa. Jadi kalau Anda berkata bahwa satu natur, satu pribadi, itu tidak diajarkan Yesus. Tapi kalau Anda percaya bahwa satu natur saja, yaitu Yahweh, yang berisikan 3 pribadi untuk mencerminkan natur Yahweh, itu baru yang diajarkan Yesus. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mempelajari. Dan jangan pula terseret hanya karena kata satu Allah, 3 Allah, dan sebagainya. Kita harus pahami apa yang dijelaskan satu Allah, apa yang dijelaskan 3 pribadi, natur pribadi, apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Kita harus pahami itu, baru kita berbicara. Jadi sampai sini saya berharap bahwa jawaban saya dapat memberkati dan dapat memberikan kejelasan terhadap pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, thank you, Dion. Jadi berarti kalau kita berbicara tentang apa yang Yesus ajarkan, berarti kita nggak boleh lihat ke hal yang lain. Harus lihat Alkitabnya saja supaya kita bisa menemukan satu kebenaran. Dan nggak mungkin kita bisa melihat kitab yang lain. Oke, thank you Dion untuk hari ini sudah menjawab pertanyaan dan semoga Bapak Ibu semua bisa diberkati dari setiap penjelasan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh bro kita Gideon Yehuda pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, ada yang mau disampaikan Dion? Ya, saya berharap bahwa kita semua dapat bertekun di dalam pengetahuan firman Tuhan yang membawa kita kepada pemahaman dan pengertian dalam hidup ini tentang bagaimana Allah itu, ya, dan siapakah Allah itu, supaya hidup kita diubahkan. Jadi bukan hanya sampai pengetahuan saja, tetapi pengetahuan itu harus bisa kita buka lebar-lebar hati kita untuk mengerti dan memahami pengetahuan Allah yang tidak terbantahkan. Dan akhirnya kita akan mengalami suatu sukacita dan kebebasan dalam hidup kita bersama dengan Allah. Terima kasih. Thank you, Bro Dion, untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah sama-sama belajar bersama dengan kita dalam video ini. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada setiap orang-orang yang kita kenal, supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Demikian untuk hari ini Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.